Permisi. Halo, Mbak. Ya, idenya ada Mbak ya? Ngapain sih anak saya? Enggak, kita udah janjian dari Antv. Ngapain ya? Iya. Mau ada apa ya? Maaf, dengan siapa? Saya? Iya. Saya ibunya. Ibunya? Iya. Perasaan ibunya Ida yang namanya Rahma ini yang saat ini merawat dia, itu umurnya kayaknya agak lebih tua deh. Nah, ini kok muda umurnya? Ini maksudnya ini ibu Ibu Nia, saya Ibu Nia. bukan Ibunya kita. Nia itu ibunya dia. Iya. Hah? Apa sih? Hah? Ini siapa? Mbak, Belum. Mbak, idenya ada nggak Mbak? apa sih? Ini apa sih? Bang, ini kita bukannya mentolongin dia. Di sini. Kok? Itu rumah siapa? Enggak, ini kan kita mau nyari, kan bantu Ida mau nyari ibunya kan? Iya. Kok itu ibunya? Makanya, dan masih muda loh. Gimana sih nih? Dia nggak cerita. Nih Mbak, idanya ada nggak? Kan kita mau tanya Ida tadi. Ada nggak idanya? Hah? Nggak tahu ya, idenya kemana ya? Loh, tadi gimana bilangnya sih? ada. Gimana sih? Oh, tadi kan mau dipanggilin. Ada apa ini, Mas? Enggak, gini kita kan mau bantuin Ida nyari ibunya. Ya, makanya tadi Mbak ini bilang dia ibunya loh. Kok kita bingung? Oh, kamu nggak ngomong ya? Hah? Enggak, Emang ini maksudnya gimana sih? Maaf, ibu ini siapanya? Ibu Ida. Ini juga ibunya sama. Jadi gini loh Mbak, Ibu, saya tuh kan dimintain tolong sama Ida. Dia pengen ketemu sama ibunya. Lah ini ibunya nih. Sekarang buat apa saya bantuin dia? Idanya mana Ibu? Tolong, saya pengen ketemu sama Ida deh. Ida ada. Ngapain gitu nyari Ida tuh ngapain? Kita kan ibunya. Ngapain sih Iya. Ida nyari ibunya? Enggak, maksudnya saya mau klarifikasi ini. Kalau misalkan udah ketemu ibunya, buat apa kita nyariin gitu loh? Kita butuh ketemu idanya ibu sebentar aja. Kok ada 2 orang ibunya namanya? Perasaan setahu gue namanya kan ibunya kan cuma Rahma. Nah ini siapa? Ada Nia, ada Vera. Ini ibu yang keberapa ini? Iya, idenya ada kan? Enggak, saya... Apa sih? Hah? Apa sih itu siapa? Oh, ya. Ibu, ini Nyari ibu nih. ayo sama dia. Hah? Dorongnya. Bu? Iya, ada buat apa kita kan ibunya. Iya. Nyari siapa lagi aku? Jadi gini Bu, ini kita mau kesini tanpa tujuan, kita juga nggak mau. Sebenarnya kita juga nggak mau kesini. Kita kan dimintain tolong. Saya cuma mau membantu Ibu. Iya, Ida itu minta tolong sama kita tim Antv untuk mencari ibunya. Iya. Nah ini kalau ini ibunya. Kalau ibu ini juga ibunya. Ya gue jelasin dong, kita ini mau bantu Ida nyari ibunya. Dan ibu ini siapa? Ibu ini siapa? 3 kali gue ngomong. Satu-satu tuh perempuan tuh gue tanyain. Dan mereka bilang, iya saya ibunya. Loh, kok ada 3 ibunya? Nah terus sudah ada ibunya Dia tuh dari kecil sama saya. Iya terus kalau udah ada ketemu ibunya, buat apa saya nyari ibunya? Iya, padahal udah saya bilangin kita tuh ibunya. Gak penting lagi nyari ibunya nggak pusing sama dia. Niatnya saya sayang sama dia kok. Iya, tapi kita udah ketemu idenya nggak ibu sebentar? Nggak, biar Ida jelaskan semuanya tuh ibu. Ini maksudnya apa gitu? Dia nggak cerita soalnya. Ini ibunya Kita kan sini udah baik-baik mas. Kita juga ibunya nih bertiga. Udah nggak usah ngurusin Ida deh mas. Udah saya nggak ngurusin ibu, kalau emang nggak jadi nggak apa-apa. Cuman saya mau konfirmasi sama idanya ada nggak? Kalau idanya udah ada, kita nggak selesai. Maksudnya kita nggak lanjut pencarian, nggak ada masalah. Diselesai sampai di sini juga nggak masalah. Jadi sekarang mau ketemu Sama Ida. sama Ida ibu, biar dia klarifikasi dulu gitu loh ibu. Tidak. Iya, jadi 3 orang ini adalah ibu tirinya ibu. Mereka melarang ibunya mencari ibu kandungnya yang namanya
Mereka merasa udah nggak perlu lagi dari ibu. Rasulullah kasih sayang perhatian luar biasa sama Ida. Ini jadi gimana ya? Coba jelasin. Ini maksudnya apa? Ida, coba jelasin. Mbak, ini apa sih Mbak maksudnya? Coba, Mbak, ini apa yang maksudnya? Jadi gini loh, Ini kayaknya ditutup-tutupin deh. Cerita aja kenapa sih? yang pakai baju merah itu istri pertamanya, yang pakai baju hitam polkadot itu istri ketiganya, saya istri keempat. Dan nyari ibunya Ida itu istri kedua suami kita. Oh. Jadi saya sama Ida tuh seukuran. Jadi ada punya 4 istri bapaknya itu. Iya, Dan sekarang yang kedua ini ibu kandungnya Ida. iya dia lagi cari ibunya. Ibu Yang kandungnya. dari kecil dia udah ditinggalin sama ibunya tuh emang nggak bener, emang ibunya nggak bener. Hah? Apanya nggak bener ibunya? Penyanyi dangdut gitu deh, kayak penyanyi saweran-saweran. Boleh ikut acara ini. Nah kita serba salah di sini. Kita serba gak enak. Kita berusaha kasih tahu udah sebaiknya diselesaikan baik-baik. Tapi ini idenya ngeyel. Ida ini gimana ini? Ida. Bentar dulu deh. Ida. Ya di sini sebentar. Ibu, ini saya di pasar ibu. Saya nggak tanggung jawab dulu ibu. Ini Ida apa nggak sebaiknya dijelasin dulu? Ya sebentar. Udah, aku nggak mau. Coba Ida mau jelasin dulu gimana ini? Nggak mau, nggak cukup. Nggak mau, tante, udah tante. Berkali-kali gue bilang udah selesaikan secara baik-baik tapi nggak bisa. Begitu sampai di mobil ditahan sama ibu tirinya. Mereka marah-marah di situ. Mereka ngasih tahu, sekali lagi mereka ngasih tahu. Buat apa cari namanya anak? Nggak usah ikut campur ya. Udah, mau aku pengen ketemu ibu. Udah, nggak usah. Anak-anak aku kangen sama ibu, cukup. Nggak mau, udah cukup, nggak usah ada anak-anakku lagi. Kamu udah gak sayang sama kamu. Nggak mau, aku mau pergi tetap bakal nyari ibu aku. Nggak mau, mau. Sabar dulu, ini kalau berusaha ribut seperti ini nggak akan ada masalahnya, nggak akan selesai, nggak akan ada titik temunya ibu. Coba sabar dulu, saya tahu ibu sayang, ya. Tapi dia punya hak, punya kesempatan untuk menentukan pendapatnya. Iya, dia udah gede kan ibu. Iya, dia punya hak untuk menentukan kesempatannya. Kalaupun hari ini tidak jadi saya bantuin nggak ada masalah. Kita tanya sama Ida mau melakukan pencarian ibunya atau tidak? Iya. Yakin? Iya, bagaimanapun juga dia itu tetap ibu kandung aku, Kak. Kamu selalu jadi gak aku nggak sayang sama kamu. Berpikir negatif tentang ibu aku dari kecil. Mama ibu urusin kamu. Nggak mau. Jadi kamu mau lanjut mencari ibu Iya, kamu? aku mau tetap cari ibu. Coba. Kamu nggak sayang takut sama ibu? Aku sayang sama kalian berdua, tapi aku lebih sayang sama ibu aku. Bagaimanapun juga dia ibu kandung aku. Ibu kamu Coba. nggak akan balik nemenin kamu. Aku yakin ibu aku itu nggak seperti yang kalian pikirin. Itu dari sini ke dalam ibu. Udah cukup. Akhirnya dia bilang dia pengen melakukan pencarian untuk mencari ibunya. Ya sudah, dia ikut kita. Dia maksa kita untuk jalan, ya, untuk melakukan pencarian. Ya, kalau kamu masih ingin cari ibu kamu, mama akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa ya. Tante pesan, jangan sampai kamu lupa kesel. Ingat pesan tante. Ini jujur, gue sama Feli kaget banget ini. Kenapa dari awal Ida nggak ngomong yang sebenarnya? Gitu.
Kalau ternyata ibunya Ida ada 1, 2, 3, 4, ya jujur gue ngobrol tadi kaget banget. Apa ini maksudnya? Kenapa seperti ini? Konsep dari awal kan enak gitu. Kita malah dituduh yang macem-macem, ya kan? Kita malah diusir. Kan ini jadinya beban juga buat kita, Ida. Ya. Dan aku ngelihat tadi juga, ya ibu kamu semuanya tuh nggak setuju dengan pencarian ini. Ya, kenapa dia sampai seperti itu? Sebaiknya kan tadi kan diselesaikan dulu sebelumnya, sebelum ikut acara ini mungkin diobrolin, dirundingkan. Ya. Apa kamu tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nah, nanti kalau dia melarang kamu gimana? Gimana ya kak, soalnya kan kontak batin antara ibu dan anak itu kak, aku itu kangen banget sama ibu aku, sedangkan aku ditinggal itu dari umur 10 tahun kan. Lanjut pencarian yang pertama adalah ke tempatnya kafe katanya. Tempat kafe yang dulu kafe ini 10 tahun yang lalu ibunya pernah foto di kafe tersebut. Ditunjukin fotonya. Nah ini mas, foto ibu saya. Waktu ibu saya pakai pakaian dangdut, ibu saya adalah seorang penyanyi dangdut. Di sini juga ada nama kafenya gitu kak. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Iya kayaknya. Sekarang kamu umur berapa? Aku mau 18 tahun. 18 tahun. 10 tahun yang lalu berarti kamu 8 tahun, dengan kamu tinggal umur 10 tahun. Iya. Harusnya umur 10 tahun itu masih sedikit mengingat ya. Iya. Kamu masih ingat bagaimana dia terakhir ketemu kamu? Nggak Bagaimana? tahu kak, soalnya mama itu jarang ada di rumah, dia itu selalu berpergian gitu, pergi kayak pergi manggung gitu. Oh, berarti kamu juga nggak dekat sama Iya, karena kan nggak terlalu dekat, soalnya sejak mama pergi juga yang ngurusin aku itu ibu tiri aku. Aku tuh benar-benar pengen nyari ibu dari dulu banget, tapi aku nggak tahu lewat siapa yang bakal bantuin. Tapi setelah aku nonton TV dan ngeliat bikin mewek di Antv itu, aku kayak ngechat kakak minta bantuan, pengen bener-bener dibantuin nyelesain masalah aku kak. Aku pengen banget ketemu ibu, please bantuin aku, jangan sampai berhenti di tengah jalan kak. Oh, kamu nggak minta cerita sama kamu tadi? Nah pas sampai di kafe itu, kita tanya sama pegawainya nggak tahu. Coba aja mas tanya manajernya. Memang kafe ini sudah lama, ya. Dan ada manajernya sudah lama kerja di sini, namanya Pak Burhan. Coba aja mas tanya sama dia. Oh, saya lihat dulu mas ya. Ya, Iya, jadi coba ingat-ingat ya kak. ya, Itu udah lumayan lama sih, dari 10 tahun yang lalu. Sudah menang ya. Saya kenal ini sama foto ini. Ya, kenal. Ini Ana mas, Ana. jadi Pak Burhan ini ingat semuanya. Gue juga bingung, karena kok ingat semuanya ya. Seakan-akan kejadiannya nggak lama gitu. Mana? Iya, Iya, emang ini anak kan? iya. Ini Ana. Sekarang ibu aku di mana kak? Oh, kalau sekarang saya belum tahu deh ya. Tapi yang jelas Ana ini punya dangdut di sini dan suaranya bagus banget. Oh gitu. Sekarang ini saya nggak tahu. Terakhir saya itu dapat kabar ada salah satu pengunjung datang kemari ngajak Ana ini rekaman, produser rekaman. Itu terakhir Bapak informasinya. 10 tahun yang lalu. Jadi emang dulu dia sering nyanyi di sini berarti Iya. Pak ya? Nyanyi dangdut ya? Iya, betul. Terakhir kata ketemu produser Bapak bilang. Iya. Terakhir Ana ini ketemu seorang produser mau diajak rekaman. Itu 10 tahun lalu mas. Pas 10 tahun yang lalu. Iya. Karena Ana ini suara bagus banget. Berarti ada kemungkinan dia sekarang jadi penyanyi ya? Udah diajak rekaman kan 10 tahun yang lalu kan? Saya kurang tahu juga mas ya. Di mana rumahnya Pak? Terus kemana ibu anak ini? Rekaman label apa namanya? Nah ini kan mohon depan. Iya, berapa kak? Catat filenya Mas. Siapa HP apa? 0822. Ya. Tapi saya nggak tahu mas ya, karena ini masih bukan lalu. Yang aku rasakan sebelum operasi katarak itu setahun terakhir penglihatan aku menurun banget.
drastis banget, terutama mata sebelah kiri. Terus aku cek di KMN gitu, dokter Anet bilang ini kayaknya penglihatan kamu menurun drastis, kamu tuh ada katarak. Jadi aku agak-agak kayak denial, masa sih? Aku kan masih lumayan muda untuk kena katarak, dokter. Dan dokter jelasin bahwa katarak penyebabnya macam-macam, bukan hanya faktor usia tapi ada faktor lain juga. Tanpa aku sadari itu sebenarnya adalah salah satu efek samping dari obat-obatan steroid yang aku konsumsi berhubungan dengan pengobatan atau treatment lain urusan dengan IVF aku gitu. Jadi aku nggak sadar kalau itu adalah after effect dari si steroid. Dokter waktu itu bilang kita lihat dalam 6 bulan ke depan apakah progresnya bertambah cepat atau di level 3 masih aman gitu. Ternyata cepat sekali dalam 6 bulan naik lagi. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk operasi katarak aku di Klinik Mata Nusantara. Jadi 17 tahun yang lalu aja aku udah percayain prosedur operasi lasik aku di KMN. Aku ngerasa kayak setelah 17 tahun yang lalu balik ke KMN tuh kayak pulang ke rumah untuk urusan mata aku gitu. I feel so comfortable. Proses menunggunya benar-benar kalau aku bilang nggak bertele-tele, semuanya sangat jelas diarahkan kita harus ke bagian mana dan mana dan mana untuk cek sebelum dengan ketemu dokter. Pada saat operasi katarak yang dirasakan nggak rasa apa-apa sih. Saya nggak ngerasa sakit atau ngerasa tidak nyaman tuh nggak ada sama sekali. Prosesnya cepat, hanya sekitar 10 menit mungkin sampai 15 menit termasuk persiapannya. Setelah itu beristirahat sebentar, saat udah nggak pusing atau mungkin udah nggak ngerasa obat biusnya sudah hilang, ya udah kita boleh pulang gitu. Jadi nggak harus nginep juga di sana. Jadi selama setahun kemarin nih saya lumayan agak sedih dan sedikit stres juga karena berapa bulan sekali nambah ukuran kontak lens gitu ya, berapa bulan sekali nambah ukuran kontak lens, tapi kok nggak membantu ya, kok masih buram gitu. Dan itu benar-benar bikin aktivitas saya terganggu. Tapi sejak operasi, wow, jelas semuanya, clear. Aku bisa melihat jauh dengan fokus dan tajam seperti dulu lagi. Hai, saya Alin Adita. Melihat lebih baik, hidup jadi lebih berkualitas bersama KMN Eye Care. Lalu apakah bantu masih aktif atau enggak? Bapak nggak pernah kontak-kontak lagi ya? Tapi coba aja, siapa tahu masih aktif, bisa dihubungin, mungkin Bang Namanya Irfan siapa? Irfan aja ya? Irfan. Itu produser ya Pak berarti? Dia produser rekaman. Bapak tahu nggak itu studionya di mana? Kalau nggak salah itu daerah Condet. Ya Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Iya. Makasih Mbak ya. Makasih ya Pak. Mari kita kontak-kontak lagi Pak. Terima kasih Pak. Pas kita keluar dari kafe tersebut, tiba-tiba bokapnya Ida ini nelfon. Teleponnya Ida. Jadi kamu telepon ya. Kalau di telepon lain nggak bisa, mending SMS aja. Iya. Oh. Oke, yuk. Kita langsung aja ke alamatnya tadi kan udah ada tuh. Iya. Udah, ini kita langsung aja ya. Iya bentar. Iya Pak, iya Pak, aku pulang Pak, iya Pak, iya, bentar lagi Pak, iya Pak, assalamualaikum. Duh, kalau papa aku marah-marah gimana dong Pak? Mending kita balik aja yuk Kak, aku takut bakal marah-marah lagi sama aku. Kan kita udah bilang dari awal, ini kamu izin sama papa kamu. Pak, anterin aku lah. Ya udah gak ada masalah sih Om. Ya kamu bilang aja dulu ya. Jadi maksudnya gini, kamu izin dulu boleh nggak boleh, kabarin ke kita. Jangan seperti ini, nanti kitanya jadi nggak enak loh. Sorry. Yuk kita balik dulu ya. Takut papa aku bakal marah-marah dan ibu tiri aku tuh pasti bakal jelek-jelekin ibu aku lagi dan marah-marahin aku lagi.
Makanya kamu lebih baik hargain ibu-ibu kamu, ibu tiri kamu, hargain semuanya ya, jangan lawan dia dulu ya. Nanti kita pasti bantu kok, kalau emang kamu emang niatnya tulus mau nyari ibu kamu, kita pasti bantu ya. Oke, yuk turun ya. Begitu sampai rumahnya sudah tungguin sama semua keluarganya, ada bapaknya, ada ibunya, ibu yang pertama, ibu yang ketiga, ibu yang keempat, semuanya ngumpul di situ. Kamu ya? Dari mana kamu? Aku nyari ibu, Pak. Kok bawa kayak gini? Apa ini? Iya, ini Pak, mohon maaf sebelumnya, ini saya mau jelasin. Ini kan kita dari Antv. Memang tujuan kita adalah membantu orang yang ingin ketemu sama keluarganya. Nah, ini ide ini minta tolong sama kita, Pak, untuk bantuin cari ibunya. Nah, saya pikir udah izin sama ibu tirinya ataupun sama bapak, ternyata belum izin. Makanya kita dimintain tolong untuk izin sama bapak langsung. Kamu nyari ibu kamu ngapain? Ibu kamu sudah gak peduli sama kamu. Aku kangen sama ibu, Pak. Tolong ngertiin aku lah. Ibu kamu memilih dunianya sendiri. Bagaimanapun juga dia itu ibu kandung aku, Pak. Iya, tapi kan kamu punya ibu-ibu ini. Apa kurang cukup mereka? Hah? Beda lah ibu kandung itu, Pak, sama mereka. Mereka cuma ibu tiri aku Udah, doang. kamu jangan ngomong. Masuk. Tuh. Gara-gara kalian di anak saya jadi seperti ini ya. Jadi aku bilang, Bang, dia nggak usah nyari ibunya, tapi dia nggak mau nurut apa kata saya. Campur yang aku bukan siapa-siapa aku. Iya. Jangan sikap kamu. Emang bener kan? Bukan. Umur aku sama dia itu sebatangan, Pak. Iya. Bapak nggak suka kamu ngomong sama ibu kamu seperti ini. Udah, masuk sekarang. Aku bahkan nggak buktiin kalau ibu aku itu. Masuk. Bapak kasih kesempatan mungkin dia. Ayo pergi lagi, Kak. Ini semua Tidak. bukan. Enggak. Aku bakal pergi lagi. Aku nggak bakal balik ke sini. Ida coba ngomong baik-baik dulu sama bapaknya. Ida coba ngomong baik-baik dulu. Ida, ayo. Coba ngomong baik-baik dulu. Mama sayangnya, ayo. Nggak apa-apa, ya. Ngobrol dulu baik-baik, selesaikan dulu sama keluarga. Nanti kita akan bantu. Mereka nggak bakal ngerti, Kak. Ya. Pak, ini mohon maaf sebelumnya. Saya nggak paham kalau terjadi seperti ini. Coba mungkin diselesaikan cara kekeluargaan dulu, Pak. Ya, Ya, ya. selesaikan. Iya. Nanti kalau udah ada kabar, kalau mau lanjut silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, Pak. Bapaknya Ida bilang sama kita, tolong hentikan pencarian ini. Ya, ini berhubungan dengan keluarga. Jadi keluarganya dia tidak mau dieksploitasi. Ya sudah. Kita juga minta maaf. Akhirnya kita beri pencarian. Iya, iya. Iya, kita minta maaf juga sebelumnya, Pak ya. Pak, soalnya kan yang kita tahu karena dia mau nyari ibunya, kita nggak tahu kalau ternyata begini, Pak. Iya, ya. Nggak apa-apa. Oke, Pak, kita permisi dulu, Pak ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Dan hari berikutnya kemudian Ida ini ngabarin Feli. Dia bilang dia mau melanjutkan pencarian. Nah, gua sama Feli berpikir kalau dijemput di rumah berarti bapak dan ibunya udah memberikan izin dong. Gue pikir udah gak ada masalah. Semua diselesaikan secara keluargaan, dibicarakan baik-baik. Nah, pas kita menuju ke sana, ke rumahnya, Enggak sih, dia nggak bilang gitu, dia cuma bilang udah nggak apa-apa, Kak. Udah nggak apa-apa, gitu aja. Jadi aku nggak tahu tuh sebenarnya gimana. tapi kita disuruh ke rumahnya. Iya, kita Nanti kalau kita disuruh ke rumahnya ada kemungkinan udah bisa. Udah boleh, iya. Ke rumahnya kan. Iya. Betul. Dulu. Ini kok ini apa sih? Iya, apa Ibu? Ya, aku mau kemana? Gak usah pergi-pergi deh. Kamu gak usah cari ibu kamu. Udah pulang aja, Ida. Kamu itu bukan siapa-siapa aku ya. Jangan ngobrol kayak gitu. Ida, lu kenapa sih? Ida. Ida, pulang. Ida, Ibu, Ida, ini astagfirullahaladzim. Ini gimana sih, Ida? Ini bisa. Enggak mungkin dong. Ini maksudnya. Udah ngantar deh, biar Ibu, sebentar, nanti saya kasih tahu ya. Nanti saya kasih tahu sebentar. Astagfirullahaladzim. Loh, ini kamu belum izin, Ida. Kamu gimana sih? Intinya aku pengen ketemu ibu aku.
Tapi nggak kayak gitu dong, cara sosial gitu. Dia tuh cuma pengen nyari kesalahan aku doang, dia tuh pengen ngadu ke papa aku. Ternyata Ida ini nyuruh kita jemput dia ini sembunyi-sembunyi untuk melanjutkan pencarian. Ya udah kita balik aja, Pak. Nggak usah, kita mending kasih aja. Pak, kita balik aja, Pak. Mama aku, udah Pak, jangan dilanjutin aja Pak. Iya, Pak, balik aja, Pak. Nggak mau, nggak bisa kalau kayak Aku gini. pengen ketemu ibu aku, tolong ngertiin dong Kak. Aku di sini sebagai klien, kalian harus bantu aku lah nyelesain masalah aku. Bukan gitu. Ide kamu lihat sendiri dong, kita jadi nggak enak kalau kayak gini caranya. Udah, Pak, berhenti. Kok berhenti sih Kak? Aku di sini posisinya jadi klien ya Kak. Kakak harus bantuin aku nyelesain masalah aku. Aku marah dong. Aku pengen ketemu ibu aku, coba Kakak sekarang mikir Kakak di posisi aku kayak gimana Pak? Jangan Putar balik, Pak. Putar balik, Pak. Pak, jangan Pak. Aku di sini posisinya jadi sebagai klien ya. Kamu buat nyari ibu kamu, cuma kan nggak gini caranya. Kak, aku itu pengen banget ketemu ibu aku. Seharusnya Kakak ngerti dong. Dengan seenaknya dia nyuruh kita semuanya untuk jangan melakukan pencarian, mentang-mentang dia klien, seakan-akan kita dibayar sama dia. Kita ini kan ikhlas bantuin tanpa dibayar. Dan nggak bisa seenaknya minta seperti itu, semuanya ada prosedurnya. Apa-apaan ini? Kak, seharusnya Kakak profesional dong. Kalau kayak begini caranya, kalau Kakak nggak niat bantu aku turun aja deh. Silakan. Kak, maksud aku bukan gitu Kak. Seharusnya Kakak itu harus profesional Kak. Kakak itu harus bantu aku. Aku tuh pengen banget ketemu sama ibu aku. Terusnya Kakak mikir, tadinya Kakak di posisi aku tuh kayak gimana. Aku pengen ketemu ibu aku, sedangkan aku ditinggal dari aku umur 10 tahun. Kakak mikir gak sih gimana sedihnya aku gak pernah dapat kasih sayang dari seorang ibu. Please Kak, bantuin aku Kak, nyelesain masalah aku Kak. Kak, aku di sini posisinya jadi klien. Kan Kakak ngerti kan? Kakak udah pernah nyelesain masalah orang sebelum-sebelumnya kan? Kak, sekarang aku minta tolong Kakak harus nyamain aku sama kayak dia Kak. Sama kayak orang sebelum-sebelumnya yang udah pernah ikut sama acara ini Kak. Yang pernah Kakak bantuin. Udah, cukup ngomongnya. Udah puas ngomongnya semua. Nuduh kita semua seenaknya aja kamu tuh. Kamu pikir kamu bayar kita semua ini ya? Kak, aku cuma minta tolong. Kamu pikir kita semua kamu bayar? Enggak kan? Kita ikhlas kan bantuin kan? Aku sadar. Jangan sosok mentang-mentang kamu klien terus kamu seenaknya. Enggak kan? Kita akan bantuin kamu kalau kamu juga orangnya enak. Kalau kamu jangan ngertiin kita dong. Kamu jujur apa adanya gitu. Jangan mentang-mentang kamu udah ditolongin terus kamu seenaknya, nggak bisa begitu. Ya udah kan, sekarang kita lanjut aja. Udah diam. Kamu dibantuin ya? Iya. Ikutin aturan kita. Ngerti nggak? Pokoknya nanti kalau orang tua kamu telepon atau apa, kamu harus jawab. Kamu harus jujur sama mereka. Ya? Nggak perlu kamu bohong-bohong seperti ini. Kalaupun kamu mau ikut acara ini, kamu bilang baik-baik sama mereka, kamu izin sama mereka. Kamu kan udah gede, kamu udah 18 tahun. Kamu juga punya hak kok sebenarnya untuk mencari siapa orang tua kamu. Sebenarnya ayah kamu, ibu kamu itu sebenarnya sayang sama kamu. Aku yakin kok kalau kamu ngasih tahu isi hati kamu yang sebenarnya, mereka pasti akan terima. Apapun nanti hasilnya, tunjukin kalau kamu benar gitu loh. Sekarang kita mau kemana? Aku pengen ke studio musik itu Kak, pengen ketemu ibu aku. Kita kan udah ngecek studio musik itu dan ternyata memang masih ada kan ya. Tapi kalau Irfannya nggak tahu masih kerja di sana Iya. apa enggak. Oke. Yuk Pak, kita ke sana Pak. Adalah, besok aku libur nih. Aku mau jalan-jalan ke Tamrin buat nongkrong di kafe yang lagi ngetren. Terus aku juga mau beli beberapa baju atasan cantik. Di sana ada toko apa aja sih yang asik untuk dilihat-lihat? Terus aku pakai baju apa ya biar bagus di foto? Gak perlu nyari rekomendasi sendiri dan gak perlu takut ketipu iklan. Bella udah pilihin yang terbaik buat aku dan semuanya gratis.
kamu merasa tidak bisa bernyanyi? Kamu pikir kamu fals? Santai, kamu bukan false, cuma sedikit bingung dengan nada. Coba tes suaramu di sini. Star Maker menyarankan penyanyi dan lagu yang sesuai dengan suara Anda. Kau tinggalkanku meski ku tak rela. Sebentar. Ada telepon nih. Kalau ini nomor yang kemarin loh, kafe. Si itu manajer kafe. Si Kok nelfon? Burhan itu. Iya, kok nelfon aku ya? Coba angkat aja deh. Halo? Halo, Mbak. Halo, Mbak. Iya, Pak. Iya, Mbak. Gimana, Mbak, perkembangan pencarian anak, Mbak? Iya, kenapa ya, Pak? Iya, gimana perkembangannya, Mbak? Anak sudah bentuk atau gimana, Mbak? Belum sih, Pak. Belum ketemu. Ini kita masih proses pencarian. Kenapa, Pak? Enggak, sekarang, Mbak, sama Mbak ada gimana posisinya? Halo? Iya, Pak Burhan. Iya. Iya. Mas, gimana, Mas, perkembangan pencarian anak, Mas? Jadi gini Pak, ini kan kita mau mencari seseorang itu kan harus ada orang yang kita bantu. Nah kemarin itu kan si Ida itu sempat dilarang sama orang tuanya. Jadi ini kita baru mau menuju ke studio. Oh, jadi, Mas, sekarang mau di studio itu? Ya baru mau menuju ke sana Pak. Oke. Kalau begitu, Mas, saya ikut ke sana, Mas, ya, ya? Maksudnya? Mas, ya? Bapak mau ikut? Iya, saya mau ikut, saya ikut ke studio itu. Jadi gini Pak, bukannya saya nggak mau ngajak Pak Burhan. Pertama, ini kan kita juga punya aturan Pak yang harus kita lakukan. Jadi kita punya aturan yang harus kita taati di sini. Iya. Enggak jadi masalah. Pokoknya saya ikut ke lokasi dan saya ingin tahu keberadaan anak di mana. Langsung aja Mas ya ke lokasi ya. Tolong di-share lokasinya di mana Mas. Ya. Nanti saya kabarin Pak ya kalau gitu Pak ya. Oh, enggak bisa Mas. Sekarang aja saya biar langsung disuruh ke sana. Tolong di-share lokasinya di mana. Ya. Oke Pak, nanti saya kabarin Pak ya. Makasih Pak. Yuk. Oke. Ini aneh nih orang. Iya. Ngapain dia ikut juga? Kayak gini aja, mending nanti kalau dia telepon jangan diangkat dulu aja. Nanti bilang aja nanti dikabarin gitu aja ya. Nggak usah diangkat dulu ya. Walaupun nanti dia nanya Albar, apa kasih tahu juga. Ini Pak, kita langsung ke sana Pak ya. Sampai di sana kita masuk ke studionya dan di situ ketemu sama yang namanya Irfan. Jadi Pak, kita ngobrol sebentar Pak di luar Pak, sambil duduk santai Pak. Ya ini Pak, ini teman-teman kita sama teman-teman ini Pak. Ya, Feli, Pak Irfan. Ya, kita jelasin maksud dan kedatangan kita. Nah, gue ingetin sekali lagi Pak Irfan, 10 tahun yang lalu Bapak ingat ya, Bapak pernah datang ke sebuah kafe dan Bapak menawarkan yang namanya anak penyanyi dangdut untuk ikut rekaman. Ini ada apa ya? Jadi gini Pak, sebelumnya ini kita mau jelasin dulu. Bapak dulu mungkin berapa tahun yang lalu ya? Sekarang berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu, udah lama banget sih Pak. Iya, mungkin Bapak pernah melihat seorang penyanyi dangdut. Nah waktu itu Bapak nawarin untuk jadi produsernya, namanya Ana Pak. Baru aja kita ngomong sama Pak Irfannya. Tiba-tiba nih Burhan datang. Dia ikut nimbrung di situ, langsung nanya, langsung nodong di situ. Saya ingat, Saudara, udah ketemu yang namanya Irfan. ini Pak. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini bukan Mas Irfan. Nah berarti benar apa kata Pak Burhan? Bukan itu orangnya. Nah terus siapa orangnya? Oh iya, saya ingat dulu pernah ya ada OB di sini. Namanya Nafis kalau nggak salah. Dia tuh pura-pura jadi manajer di sini.
kerja di sini OB-nya? Iya, Emang terkenal Pak, suka nipu gitu? terkenal. Artis-artis saya, khususnya perempuan ya, suka ditipu sama dia. Tapi saya udah pecat dia udah 3 tahun yang lalu. Oh gitu ya. Ada fotonya atau berkas-berkasnya? Ada berkasnya Pak ya? Ya mas, kita harus cari yang laku-laku namanya pada kita. Karena dia udah banyak menipu penyanyi-penyanyi dari itu. Ya, coba nanti kita cek dulu Pak ya. Kalau dapat alamatnya Nafis. Nah, pas kita mau menuju ke rumahnya Nafis, si Burhan ini nyempil juga. Dia bilang, Mas saya mau ikutan lagi Mas. Oh ya ini, iya mas, saya tahu betul alamat ini. Kamu juga ini orang yang ibu kamu ya. Kamu harus bergerak. Ayo, kita cari orang ini. Kamu nggak sayang sama ibu kamu apa? Jadi gini Pak, ini mohon maaf sebelumnya ya. Kita ini kan bergerak ya kan atas dasar sama-sama tim juga. Ya, sebelum kita ke sana, ini tim biasanya akan cross check dulu Pak. Mereka akan cross check dulu alamat, RT RW-nya, juga akan izin nanti kalau ke sana. Takutnya nanti ada masalah. Iya mas, Nah, jadi ada prosedurnya Pak. Ini mohon maaf sekali. Jadi gini, mungkin kita akan berangkat dulu ke sana. Nanti kalau dapat informasinya saya kabarin Bapak. Oh nggak bisa mas, nggak bisa. Mas, saya disuruh, saya ikut, saya bawa mobil kok. Ya sebenarnya saya senang dibantu sama Bapak, senang sekali. Kamu tidak sayang sama Pak. Ayo. Ayo mas, ayo. Ya. Minta apa? Alamatnya. Ini alamatnya, ya kan? Tolong dicek dulu alamatnya benar nggak ini ya. Nanti kasih tahu ke kita. Ini Pak, ini tim kita yang berusaha untuk cari informasi dulu. Ya, nanti kalau ada apa-apa Bapak hubungin, nanti dihubungin sama dia. Bari tolong ya, ayo Bang. Ayo, Bapak urusan sama dia ya. Ayo Bang, dua. Ayo. Gue, Feli sama Ida akhirnya lanjut pencarian menuju ke tempatnya Nafis. Setelah kita mencari informasi tentang alamat rumahnya Nafis dan dapatlah rumahnya Nafis. Ini baru aja kita mau turun dari mobil, tiba-tiba nanti kita nanya dulu sama dia, ya. Nanti biar dia jelasin semuanya dulu ya. Iya, ya. Itu si Burhan. Astagfirullahaladzim, ngapain ini? Pak, tunggu dulu. Bapak sabar dulu, Pak. Mana anak? Mana? Pak, Bapak sabar dulu, Bapak. Iya, Bapak sabar dulu. Bapak sabar dulu. Anak mana? Saya nggak tahu ada di mana. Bapak sabar dulu, Pak. Tenang dulu, Nggak bisa, nggak bisa. Ini orang yang harus diajar. Tahu dari mana dia? Siapa yang ngajakin ke situ? Kita semua bingung. Disuruh ngaku, gimana Ida? Ngapain kamu sama ini bohong sama Ida? Dasar penipu kamu. Anak mana sekarang anak? Anak mana? Mana saya tahu ada di mana. Kamu nggak tahu? Kamu kan lihat KP saya kan? Kamu janjiin anak rekaman mana? Bapak sabar dulu, Pak. Gak bisa Pak. mengelak. Iya, Ini orang sepertinya si Basmi. iya, benar. Iya, Pak. Pas sebentar ini kita jelasin dulu, Pak. Itu kan 10 tahun yang lalu, Pak. Ya. Jadi lama belum tentu dia masih ingat, Pak. Sebentar. Pak. Mana anak mana? Sabar, tenang benar. Jangan main pukul aja. Habis. Ibu aku di mana? Kamu cukup ngasih tahu kita bakal pergi dan gak bakal bisa kamu lagi. Kamu jangan bohong lagi. Dia ajar habis-habisan sampai dia minta maaf, sampai dia minta ampun di situ baru dia ngaku di mana keberadaannya anak. Dikasih alamat. Kamu di mana? Pak, udah. Pak, tenang dulu dong, Pak. Gak bisa mbak. Ya, tapi biar kasih dia waktu untuk jelasin. Cukup. Di mana? Coba jalan. Cukup. Di mana? Bicara kamu sekarang. Bapak kasih jawab dia penjelasan buat ngomong. Jangan emosian. Terakhir saya ingat itu dia tinggal di Jalan Salman, nomor 43.
Gue berusaha tenangin Pak Burhan di sini dan gue bilang Pak Burhan sabar aja dulu, jangan emosi seperti ini, bahaya. Kalau Bapak emosi nanti bisa dituntut ke pengadilan sama orang itu. Bener Pak, bener Pak. Udah Pak. Nggak bisa udahlah, kurang aja. Udah Pak, kita udah dapat alamatnya, mending kita cari di mana Pak. Gimana anak, mending kita cari di mana anak daripada mengajar dia Pak. Udah dikasih tahu. Udah Pak, udah kita cari anaknya Pak. Yang benar ya Pak itu alamatnya. Mampu pengajar. Udah Pak, yuk udah. Dapat alamat rumahnya anak Salman nomor 43. Nah lagi-lagi Burhan ini nyempil. Udahlah, kita ketemuan ya di Jalan Salman ya. Iya. Oke, kita ketemuan ya. Iya Pak ya. Saya hubungin Pak. Aduh. Alibaba.com, verified factories specializing in automotive components are ready, offering spark plugs, turn signal assemblies, tail lamp units, and other high-demand replacement parts. With mature production lines, strict quality control, and ultra-low MOQs, they help you test small and adapt fast to the region's diverse vehicle needs. Log in to Alibaba.com now and connect with trusted production capacity to accelerate your regional growth. Nonton 1 episode 1.000 poin. Nonton 2 episode 2.000 poin. Nonton 10 episode 10.000 poin. Makin banyak nonton, makin banyak poin. Yuk, tinggal buka Melolo, nikmati short drama favoritmu gratis. Hadiah langsung masuk. 10.000 lebih short drama, gratis dan resmi. Download sekarang, nonton sambil dapet cuan. Ini orang ngapain gitu terus coba? Malah jadi ribut begitu loh. Coba Albar kasih tahu deh. Tahan deh, Albar. Albar mana? Albar mana? Coba suruh tahan dong. Albar. Iya, Pak. Kita kan koordinasi dulu Pak. Bapak ya, Bapak kalau mau jalan, Bapak jalan duluan aja. Albar mana Albar? Albar dong, koordinasi dong. Albar, itu, aduh. Kok dibiarin tadi orang sampai di situ? Hah? Ini sekarang mau ngikutin lagi loh. Tolong dong. Enggak, ini bisa jadi masalah ini orang kalau terlalu itu kan digebukin begitu loh. Ngebel lagi. Gini deh, coba lu tahan dulu deh, biar gue duluan deh. Lu tahan dulu deh, pokoknya tahan dia, ayo. Wah, astagfirullahaladzim, ngebel ini. Lanjut pencarian ke rumahnya anak. Jalan Salman nomor 43. Terus sampai di Jalan Salman, ini rumahnya gede-gede. Ada 2 kafe, 3 kafe. Ya, nomor 101 sampai 104, 105 sampai 107 itu semuanya besar rumahnya. Nah, nomor 43 di mana? Gua sama Feli nyari terus. Nah, mana dong nomor 43 ini? Kita urutin, kita lihat satu-satu, nggak ada yang nomor 43. Ada jalannya Salman, nomor 43 nggak ada. Gua panggil Albar sini Bang. Albar monitor. Mana teman-teman? Albar tolong merapat dong. Sampai di kantor. Bar, ini tadi kita nyari dari tadi yang nomor kecil nggak ada nih. Itu gede-gede ya. Kafenya berapa kafe itu 100, 101, 104. Iya, ini nomor gede semua. Ini Jalan Salman kan? Jalan Salman. Tapi yang nomor kecil itu adanya di Jalan Salman. Albar kemudian tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, sampai akhirnya dia ngasih tahu kita bahwa ada yang namanya Gang Salman. Gang bukan jalan, kalau gang ini lebih kecil bukan jalannya. Gang Salman, dan jauh mah. Dari situ kita bisa lagi. Mandala. Iya bro. Mandala.
Ya bro, kenapa? Yang apa? Yang halaman nomor 43 emang ada nih, ada di belakang kita nih mas. Kalau kita datang aja langsung ke sini mas. Ya udah, di belakang mana nih? Nah, belakang mobil ada gang mas di situ mas. Oh ya udah, gue ke sana ya. Siap, hati mas. Nah ini kita kalau mobil apa sih? Enggak, kita jalan aja deh. Di belakang mobil. Masuk ke Gang Salman di situ, Albar ngasih tahu ini mah rumahnya Mang Bejo dari sini. Rumah kecil-kecil berderetan di kanan kiri, rumah kontrakan banyak di situ sampai akhirnya ditunjukin sama Albar sebuah rumah kontrakan yang sangat minimalis sekali. Ya, ini kontrakannya. Yakin kak ini tempat ibu aku? Coba kita tanya dulu di jalan. Nggak tahu tapi di sini alamatnya belum di sini. Assalamualaikum. Pak. Bu, misi. Misi Bu. Apa ya? Mau nanya Ibu, ini rumah sebelah rumahnya Ibu Ana bukan? Iya betul. Yang suka nih jambut itu ibu? Iya. Iya betul nak. Betul. Coba Beneran ibu yang ini kan? Iya betul nak. Alhamdulillah ibu ketemu. Sekarang ibu aku di mana? ya maaf. Iya ibu aku. Aku udah nggak kontekan lagi sama dia sejak aku umur 10 tahun. Ibu tolong bantu aku ketemu ibu. Iya di mana saya ini? Isi biasanya jam segini lagi di pasar. Ngapain? Kerja? Ibu kerja apa di pasar? Bukannya ibu itu penyanyi dangdut terkenal? Kerja apa itu? Kerja, cuma saya kurang tahu punya apa. Nyanyi juga. Begitu memang benar itu adalah rumahnya Ana, senang ini. Dia senang, dia bahagia, dia mau ketemu sama ibunya. Bisa ketemu sama ibu, saya akan bawa pulang mas. Saya rindu sama dia mas, ya sudah. Nanti pelan-pelan ngomongnya. Bagaimanapun juga orang itu kadang-kadang sensitif, nanti harus pelan sampai bisa ngambil hati ibu kamu. Ya udah mas, ayo kita menuju sana. Ya, makasih bu ya, kalau gitu ya maaf ibu ya mengganggu ya. Yuk pulang. Ya, saya ikuti. Kamu bukannya? Apa ngasih tahu, Pak? Bapak bilang itu biar kita adil kan. Nggak bisa mas, saya tidak tahu. Kenapa sih pak? Ya, gimana? Saya udah nyari tadi belum. Ya udah kak, yuk kita pergi aja deh. Biar kabar yang selesai. Pak, jadi gini, ini mohon maaf sebelumnya. Udah, kali duluan, udah selesai. Ayo nyusul ya. Mobil duluan. Ini Pak, ini mohon maaf sebelumnya. Bukannya saya nggak mau ngajak Bapak. Ya, kan saya dari awal bilang nanti saya akan kasih tahu di mana keberadaannya anak. Ya, biar nanti anak ketemu sama anaknya dulu Pak. Tapi nggak bisa mas, saya ingin tahu anak di mana sekarang. Itu penting mas. Iya, saya kasih tahu ke Bapak. Saya peduli mas, saya peduli sama anak. Saya kasihan sama anak. Mas harus tahu itu. Kita semua di sini peduli Pak. Ini dari kemarin-kemarin. Buruan mas, temukan anak di mana. Terus hubungannya sama Bapak apa saya nanya? Kok Bapak seakan-akan ngejar terus? Masalahnya sama Bapak apa? Saya nggak enak mas. Saya harus tunggu. Harus ngomong. Saya sebenarnya ada rasa. Iya, saya tahu Bapak pengen banget sama dia, Bapak suka banget sama dia. Tapi ini ada yang lebih penting Bang, anaknya udah lama nggak ketemu. Ya, dia butuh perhatian, kasih sayang sama ibunya. Biarkan dia ketemu dulu, menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau udah selesai, saya akan bilang. Kalau Bapak mencari dia, Pak kalau jodoh nggak kemana, Bapak yakin kan sama Allah kan Pak? Ya, tapi saya anak seperti ini mas. Sampai sekarang belum ketemu. Iya. Saya mohon maaf, saya sudah mengganggu Mas Mandala mas. Ya kan, mencari anak tapi. Ya, Bapak tolong sabar. Ya, tolong cari anak mas. Iya. Saya sebelum mohon maaf. Oke. Ya, nanti sama Albar Pak ya, semuanya Pak ya. Oke Pak, saya duluan Pak. Yuk. Ayo. Udah, yuk kita langsung jalan aja. Kita langsung. Yuk. Yuk ke pasar Pak ya. Yuk ke pasar semua yang pasar. Sampai di tempat pasar, gue bilang sama Feli sama Ida tunggu di sini. Gue coba cek nanti di jalanan. Gue akan coba tanya sama orang-orang di sini bener nggak ada orang yang kerja di situ yang namanya
anak. Nanti kalau udah ketemu pasti aku kabarin ya. Makanya Kak, aku pengen banget ketemu ibu Kak. Iya. Ya sebentar ya. Yuk. Cinta aku tuh gue nanya dari satu orang ke orang yang lain. Kenal mbak? Kalian di pasar, pengamen, ya namanya Ana. Kenal nggak? Gue tanya satu persatu di situ. Mereka bilang memang di situ banyak pengamen mas. Tapi nggak tahu yang namanya Ana yang mana. Coba aja tanya mas ke sebelah. Tanya lagi ke sebelah. Tanya aja mas ke sana. Nah pas gue nanya di salah satu orang di situ, mereka bilang ada yang namanya Ana barusan ngamen mas. Coba aja kucing jalan mas. Mau nanya, ibu Ana bukan? Ana, ibu Ana. Dulu penyanyi dangdut bukan? Bener penyanyi dangdut? Oh, alhamdulillah ibu bisa ngobrol sama saya ibu sebentar ke sana ibu. Bener ini ibu Ana? Enggak sebentar aja, nggak apa-apa nanti saya bayar waktunya. Enggak apa-apa nanti saya bayar waktunya. Saya ajak ibu ke sana ngobrol nanti saya bayar. Ya nanti saya bayar. Ya ibu sebentar saya bisa ngobrol sebentar. Enggak matiin aja. Yuk kita ngobrol sana ya, sebentar. Gue tanya sama ibu Ana di situ, kemana aja dia selama ini? Dia nangis di situ. Suami ibu namanya Surya. Pak Surya betul. Iya. Ibu punya seorang anak. Iya betul. Iya. Nama anak ibu siapa saya nanya? Ida. Betul. Betul. Sekarang kira-kira anak ibu umur berapa? Udah 18 tahun. 18 tahun. Astagfirullah. Ibu alhamdulillah ibu. Ini semua karena Allah ibu tahu nggak? Ibu semua kita ketemu di sini karena Allah. Ibu tahu? Orang yang ibu selama ini tinggalkan. Ya. Orang yang selama ini berpisah sama ibu. Ibu udah pergi tinggalkan sama ibu kan? Ibu pengen menjadi waktu itu pengen jadi penyanyi dangdut terkenal kan? Betul kan ibu? Iya. Ibu waktu itu ikut tampil mana-mana kan? Ibu menjadi orang hebat waktu itu kan? Betul kan? Iya kan? Kenapa ibu selalu seperti ini sekarang ini? Saya juga tidak ingin begini. Ibu, ada seseorang yang selama ini mencari ibu. Ada seseorang yang selama ini sayang banget sama ibu. Dia nggak peduli ibu siapa. Dia nggak peduli ibu dengan kondisi seperti ini, dia nggak peduli. Ibu mau ketemu sama orang itu. Ibu siap ketemu sama orang itu? Iya, tapi siapa? Coba sebutkan siapa yang ibu sayang. Itu anak saya. Ibu sayang sama dia. Sayang. Ibu kangen sama dia. Ibu kangen gak sama dia? Ibu kangen. Kalau ibu ketemu sama dia, ibu mau meluk dia ibu. Ibu mau ketemu sama dia. Ibu gak malu kan ada sama dia kan? Ibu mau kan sama dia? Ibu sebentar ibu ya. Dia selama ini nyari ibu. Selama ini dia mencari ibu kemana-mana. Selama ini dia pengen ketemu sama ibu, tau gak? Dia kangen sama ibu selama ini. Ibu selama ini dia mencari kemana-mana ibu. Dia dilarang sama orang tuanya. Dia dimarahin sama ayahnya, dia gak peduli ibu. Ini ibu, ini anak ibu. Iya, ini ibu. Ini dia nyari ibu kemana-mana ibu. Dia nyari ibu kemana-mana ibu.
pulang ya ke bapak ya. Aku ingin pulang dulu ya. Kamu udah layak Kita pulang. udah kamu udah sama mereka ada di sana. Kamu udah mendapatkan tempat yang layak di sana. Kalau kamu ibu dengan ibu, kamu akan menjadikan itu kamu mau jadikan Aku nerima ibu apa adanya. Aku bagaimanapun ya ibu nerima. Aduh. Kita tulus cinta sayang terhadap seseorang, orang itu juga pasti akan mencintai dan menyayangi kita. Bagaimana dengan cinta kita terhadap ibu kita? Kalau kita mencintai ibu kita, insya Allah ya, depan batinnya akan terus terjaga, akan terasa. Walaupun puluhan tahun nggak bertemu, pasti akan terasa bahwa anak yang mencintai kita, ibu yang mencintai kita akan terus sayang sama kita, terus mendoakan kita. Nah, yang dilakukan sama ibu anak ini mungkin dulu ada masalah, dulu mungkin dia jelas dia lebih mementingkan karirnya daripada anak dan suaminya, padahal anak dan suami ini adalah segala-galanya. Dengan doa anak, dengan doa suami, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita bisa dikabulkan. Tapi lain halnya dengan yang dilakukan sama ibu anak, dengan egonya, dengan nafsunya, dia malah meninggalkan dan mengantarkan anak dan suaminya. Dia meniti karir, dia mengejar karir, tapi ternyata apa yang dikejar, apa yang diinginkan tidak tercapai. Allah berkehendak lain. Akhirnya Allah memberikan cobaan, dia tidak punya apa-apa, dia turun di jalan sebagai tukang berjalan. Ya itulah hikmah dari kehidupan yang bisa kita capai dan kita raih. Ya, amalkan agama secara sempurna, insya Allah kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih kalau kita mengamalkan agama secara sempurna. Tapi kalau tidak mengamalkan agama secara sempurna, yang ada cuma penyesalan. Seperti kita mengejar bayangan kita sehari-hari dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku sangat ingin liburan ke Malaysia, tapi merencanakan perjalanan terasa merepotkan. Namun aku benar-benar ingin pergi ke sana. Gunakan dulu aja. Bisa bantu kamu rencanakan perjalanan dengan cepat. Coba kita tanya Dola ya. Dola, apa saja mode transportasi dari Indonesia ke Malaysia? Mana yang paling cepat? Cara utama untuk pergi dari Indonesia ke Malaysia. Tersedia berbagai pilihan transportasi untuk kamu. Selain itu, ada rekomendasi restoran khas dan juga rute perjalanan. Coba kita tanya lagi. Dola, tolong berikan rencana perjalanan ke Malaysia beserta rekomendasi restoran. Tentu, Kuala Lumpur, Genting Highlands, dan Melaka. Mana yang tidak bisa dimengerti, bisa dibantu oleh Dola. Tentu, grilled chicken salad, salad ayam panggang. Menyusun rencana liburan jadi tidak ribet sama sekali. Dan semuanya gratis. Ayo segera coba. Watch it